Insecure itu merasa rendah diri gitu ya, yang nggak layak menerima apapun gitu ya. Baik, apalagi bahasamu itu bukan bahasa saya, itu apa, spill ya? Apa spill itu? Hah? Oh gitu ya. Baik, jadi rendah hati iya, tapi kalau rendah diri itu nggak boleh. Rendah diri artinya kita tidak memiliki rasa percaya diri, itu namanya rendah diri. Kalau rendah hati wajib gitu. Rendah hati artinya kita tidak menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Orang merasa kalau orang tidak rendah hati, maka akan ada kecenderungan dia menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Di saat kita merasa diri kita pintar, maka harus ada orang yang kita anggap bodoh. Di saat kita merasa diri kita ganteng, maka harus ada perbandingan wajah. Makanya kalau mau memuji itu jangan memuji diri sendiri. Coba sejarahnya apa itu yang apa, Cinderella ya, yang berkaca ke cermin kemudian siapakah yang paling cantik gitu. Kan dia yang tanya pada cermin, jadi bukan menilai dirinya sendiri. Wahai cermin, tolong katakan kepadaku siapakah perempuan yang paling cantik di muka bumi ini. Artinya dia minta komentarnya orang lain. Berarti kalau orang berkomentar atas dirinya sendiri itu, apalagi ditaruh di SW dan kemudian dia komentarin sendiri gitu ya, itu berarti sudah sangat jauh. Apanya yang jauh? Berarti kesadaran dirinya sudah sangat jauh yang seperti itu. Maka pada saat kita merasa betul-betul tidak layak berada di hadapan Allah Ta'ala dan kesadaran penuh, itulah kondisi terbaik kita untuk muncul yang namanya khauf, untuk muncul yang namanya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan adanya perbuatan dosa, walaupun ini ada gurauan ya, jadi kalau udah ada makhluk yang berdosa, maghfirah itu untuk apa kemudian? Sifat maha pengampunnya Allah Ta'ala siapa yang akan ambil kalau udah ada pendosa gitu? Kalau sifat Rahman dan Rahim kan jelas, kepada siapapun dia berikan. Rahim kepada orang yang baik gitu kan, orang-orang soleh itu dapatkan sifat Rahim. Dan sekarang bahwa Allah itu maha Al-Ghaffar, maha pengampun. Kalau udah ada pendosa, siapa kemudian yang akan diampuni? Tapi jangan bilang, oh biar saya saja Ustadz yang ambil bagian gitu. Berarti ambil bagian jadi pendosa. Contoh-contoh itu cukup ya, jangan kita jadi contoh juga untuk generasi setelah kita. Misalkan ada Abu Dzar Al-Ghifari yang apa namanya, beliau mantan perampok, atau seorang perempuan pelacur yang kemudian taubat total melahirkan 7 orang nabi di zaman Bani Israel. Jadi seorang perempuan pelacur dapat laki-laki soleh kemudian melahirkan melahirkan 7 anak laki-laki dan semuanya menjadi nabi, tapi bukan rasul, semuanya menjadi nabi. Artinya Allah ingin menjelaskan dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh hamba-hambanya ini, yaitu berupa aku ini maha pengampun, seakan-akan dia ingin berbicara demikian. Maka kalau orang kemudian merasa insecure betul, dia tidak merasa layak untuk mendapatkan ampunan, dia tidak merasa layak untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala. Sebagaimana ada seorang bapak berwasiat kepada anaknya, yang kemudian dia bingung melaksanakan wasiat, tapi kemudian dia lakukan pada akhirnya. Wahai anakku, jika aku sampai pada ajal nanti, tolong badanku ini dipisah, jangan dikuburkan di satu tempat. Kepalaku, badanku dan tangan dan kakiku ini dipisah semua. Aku tidak sanggup bertemu dengan Allah Ta'ala gitu, dengan badanku yang utuh, karena semua badan ini akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Mengatakan demikian itu karena apa? Karena adanya iman di dalam kolbunya.
bahwa semua yang dia terima itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Jadi semua yang akan dipertanggungjawabkan berupa tangan, kaki, kepala dan sebagainya, dia sudah pisah. Artinya karena dia yakin bahwa Allah akan menanyakan itu semua dan dia rasa takut kepada Allah yang luar biasa sampai berwasiat demikian. Tapi kemudian dengan itu Allah ampuni dia. Jadi kisah-kisah orang-orang yang banyak melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa yang kemudian bertaubat itu tidak sedikit. Tetapi walaupun demikian, jangan sampai kita jadi contoh untuk orang setelahnya. Berbuat dosa banyak juga, iya, kalau ada kesempatan taubat kayak Sunan Kalijaga misalkan, seperti Abu Dzar Al-Ghifari, seperti Fudail bin Iyad, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang tersesat, Ibrahim bin Adham. Jadi orang-orang yang salah jalan dalam hidupnya kemudian memilih jalan taubat kepada Allah Ta'ala dan akhirnya dirahmati oleh Allah. Nah, yang seperti ini nggak perlu kita terlalu insecure. Bahkan bagi saya pribadi, ketika saya merasa tidak layak dan tidak pantas, makanya itu yang terbaik. Kenapa katanya Syekh Al-Imam At-Taftazani mengatakan bahwa ya Allah, kalau aku menyembahmu dan mengagungkanmu, aku tidak heran, karena engkau memang maha agung, engkau memang layak untuk aku agungkan. Tapi aku yang heran itu adalah kasih sayangmu padaku. Kenapa aku sudah banyak dosa dan banyak salah, tapi engkau tetap hadir di hadapanku dengan kasih sayangmu. Sebenarnya aku tidak layak dan tidak pantas menerima kasih sayangmu jika melihat amal-amal perbuatanku. Makanya kepada seorang penyair kemudian mengatakan, wahai zat yang maha indah, maafkan ketidakindahan perilaku diriku di hadapanmu. Jadi beliau bermunajat, wahai zat yang maha indah, maafkan ketidakindahan perilaku diriku di hadapanmu. Tapi walaupun demikian, sekalipun aku tidak layak di hadapanmu, tapi engkau akan akan senantiasa menemuiku dengan kasih sayangmu. Jadi optimis itu akan tetap kita raih kalau yang kita pegang itu adalah kasih sayang Allah Ta'ala, bukan karena kemauan dan kemampuan diri kita untuk membangkitkan semangat. Makanya kalau dulu tidak tahu motivator itu sejak kapan ada nih. Dulu setahu saya nggak ada, waktu saya kuliah kemudian ada motivator itu kayaknya belum ada dulu. Atau mungkin saya tidak dengar ya, mungkin saya aja yang tidak dengar. Artinya zaman tahun 90-an ada ada motivator yang diundang kemudian ngasih seminar membangkitkan semangat dan sebagainya. Sepertinya saya rasakan nggak ada zaman itu gitu. Kenapa? Karena manusia banyak yang masih memiliki kesadaran, loh kok bisa ada Gusmi, ada Ki As'ad Samsul Arifin yang kehadiran energi rohaninya mampu memberi semangat orang lain sehingga gak perlu dimotivasi secara zahir. Jadi masih ada tokoh-tokoh yang seperti itu, ada Ki Haji Abdul Hamid Pasuruan, ada Mbah Siddiq Jember gitu ya, Ki Ahmad Siddiq Jember, dan beberapa tokoh yang lain yang mungkin kalau saya perhatikan memang setelahnya orang-orang besar itu wafat satu persatu, bermunculannya yang namanya motivator secara zahir. Jadi bukan motivator secara batin begitu. Makanya kalau motivator secara batin itu nggak perlu pakai sound besar-besar, kemudian pakai efek suara untuk membangkitkan semangat, nggak perlu. Cukup dengan tawasul orang sudah dibuat semangat begitu. Kenapa? Karena sebenarnya urusan semangat itu urusan ruh, urusan jiwa, bukan urusan jasmani. Orang yang sehat fisiknya
ndak ngantuk diajak ngaji, kalau rohaninya enggan dia akan berangkat. Rohaninya mau diajak gitu, tapi badannya enggan untuk diajak, ndak bisa. Makanya insecure kalau kepada Allah Ta'ala boleh, tapi kalau kepada pasanganmu jangan, gitu ya. Jadi berharap kepada pasangan berlebih terus merasa tidak layak kepada pasanganmu, ya janganlah gitu. Karena tetap berharapnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu.